Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita lanjutkan kajian kitab Minyatul Faqir al-Mutajarrid Wasiratul Murid al-Mutafarrid yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Futuhat Al-Quddusiyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang kita dahului dengan berdoa dengan selawat nahdlatain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala aw musannifun rahimahumullahu ta'ala wa radiya anhum wa nafa'ana bihim fid dharain amin. Wal fi'lu yu'rafu. Iqra. Ustaz Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakin. Wal fi'lu alladhi yatawassalu bihi ila Allah wa يصل به الوصول إلى حضرة القدس يعرف بقد التي تفيد الجزم والتصميم وهو العزم على البر والتقوى والجزم والتصميم بنواب السير حتى يصل قوله فلهذا يحصل بالمريد الوصول وقد قالوا في سورة الفقير هي حسن الخدمة وحفظ الحرمة وتعزيم النعمة ونفوذ العزيمة وتصميم العزم على السير إلى الوصول فإذا كلا أو ضعف جدد العزم حتى يصل. جدد العزم حتى يصل. طيب. والفعل dan fi'il dikenal dengan apa? Qad, sin, saufa dan ta ta'nis sakinah. Apa fi'il menurut ulama sufi, menurut tasawuf kemarin? Kan kalau isim itu zikir dengan isim Bismillah, isim mufrad. Sedangkan fi'il itu mujahadatun nafs. Dan tanda-tanda zikir isim mufrad sudah kita baca. Sekarang tanda-tanda mujahadatun nafs itu pertama biqad. Qad ini ternyata adalah al-azm, ya, allati tufidul jazm wa tasmim wa huwa al-azmu 'ala al-birri wat taqwa. Azam dan atau tekad yang kuat, yang bulat untuk selalu berbuat baik dan terus meningkatkan takwa. Kan qad itu artinya yufidul jazm wal tasmim kan? Misalnya qad dhahaba, ya kan? Benar-benar telah pergi, ya kan? Dhahaba telah pergi. Qad dhahaba ada penekanan, ada penguatan bahwa dia benar-benar telah pergi. Maka orang yang jihadun nafsnya itu bagus, itu adalah yang benar-benar tidak main-main. Namanya juga jihad, ya, namanya juga mujahadah. Betul-betul sungguh-sungguh. Seperti apa kesungguhan di sini? Bidawamis sair. Fa bihadza faqad qala. Nah, seperti apa husnul khidmah? Nah, itu dibuktikan dengan dia itu betul-betul khidmahnya itu sempurna. Tidak yang setengah hati, tidak yang khidmah itu maksudnya kadang-kadang ada orang melakukan apa yang menjadi tugasnya kan. Contoh, marbot misalnya. Marbot itu tugasnya apa? Mungkin azan, qamat, imam, ya. Mungkin, ya. Apa ada lagi? Bersih-bersih, ya. Yang mana dibersih-bersihkan? Masjid kan? Nah. Taib. Dia berkhidmah untuk masjid, tapi itu tugasnya kan. Belum mantap itu, belum husnul khidmah.
Baru dikatakan husnul khidmah kalau dia melakukan lebih dari itu. Misalnya dia membersihkan jalan-jalan yang ada di sekitar masjid. Bahkan rumah-rumah yang di sekitar masjid juga dibersihkan. Terus dia sampai dari ujung bawah sampai ujung atas dilap masjidnya, sampai kubahnya dia naik. Jarang-jarang begitu kan. Nah, itu baru namanya husnul khidmah. Sama seperti kalian dan kita semua. Kewajiban kita mengaji, kewajiban kita mendengarkan, mengambil pelajaran dari guru-guru kita. Tapi husnul khidmah, bagaimana kita melayani guru, buatkan makanan, seperti yang Masya Allah kita lihat di Mahat sampai hal-hal kayak dibalikkan sendal dan lain-lain kan. Itu namanya husnul khidmah dan harus seperti itu. Kenapa? Karena itu yang namanya azm alal birri wat taqwa. Wa hifdzul hurmah, dan menjaga kehormatan, artinya menghormati ilmu, menghormati guru, itu dijaga baik-baik. Wa ta'zimun ni'mah, dan memuliakan atau membesarkan nikmat dalam arti mensyukurinya. Tidak disepelekan nikmat-nikmat Allah itu. Wa nufudul azimah, ahwa tasmimul azm ala sayr ilal wusul. Intinya disungguh-sungguhkanlah, tidak main-main. Fa idza kalla aw dha'afa, kalau misalnya dia lemah suatu ketika, kendor, jaddadal azma hatta yasul, diperbaharui lagi azamnya, pokoknya sampai tercapai apa yang dihajatkan. Wasin wasawfa, lanjutkan halaman berikutnya. Wasin wasawfa wa yahtamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasin wasawfa wa yahtamil an yakuna ala hasbi mudhaf. Ay yu'rafu bi tarki as-sini wasawfa ay bi tarki taswifi fa yakunu isyaratun ila al-mubadarati wa intihazil fursati qabla fawati waqti wa ilayhi asyara Ibn al-Farid radiyallahu anhu bi qawlihi wa judda lis-sayf al-azmi sawfa fa inni yajud Tahid nafsan. Nah, sin sawfa ini juga tanda yang kedua, tapi di sini katanya ada mudhaf yang dibuang, yaitu kata tark. Ai tark sini wa sawfa, meninggalkan sin dan sawfa. Apa itu sin dan sawfa? Akan, ya. Sa'adhab, saya akan pergi. Sawfa lebih jauh lagi kan, meninggalkan itu. Kalau betul-betul jihad melawan hawa nafsu, jangan suka menunda-nunda kebaikan, qabla fawatul waqt, jangan sampai terlewatkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Yang selanjutnya wata at-ta'nits, ayo. wata at-ta'nisi ay wata suhbati at-ta'nisi fa inna suhbatan nisa'i min a'zamil qawati. Tuh. Hafal ini bila perlu, ya. Sohbatun nisa'i min a'zamil qawati'i lil murid. Berpacaran, itulah kita artikan. Kenapa lagi artinya? Itu adalah penghalang terbesar bagi seorang murid dalam perjalanannya menuju Allah. Dan betul apa hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di, aku tidak meninggalkan setelahku, adarra 'ala rijal, sesuatu yang paling berbahaya bagi laki-laki, minan nisa, daripada perempuan. Tidak ada yang lebih bahaya. Dan ini hadis di bawah bisa dilihat muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih artinya sahih, Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi iya betul, ta'at ta'nis isyarat kepada itu. Maksudnya meninggalkan ta'at ta'nis itu perempuan. Kalau yang namanya melawan hawa nafsu terus pacaran, ilaha illallah, ini melawan hawa nafsu. Kecuali dinikahi silahkan, tapi kan jangan buru-buru.
Ya Allah. Waqad hadzara katsirun min as-sufiyyati al-faqira min at-tazawwuj. Kebanyakan orang-orang sufi, katsir min as-sufiyah, melarang al-faqir. Al-faqir ini bisa kita artikan pengarang ya. Bisa diartikan juga siapapun murid yang al-faqir ilallah, kan? Menikah, dilarang menikah qabla al-wusul, sebelum sampai. Nah, jadi kalau belum nyampe jangan nikah dulu. Ya. Qabla al-wusul, tapi nyampe di sini relatif ya. Relatif. Tidak mesti sampai jadi wali terbesar gitu kan, enggak mesti. Dong enggak nikah-nikah kalian kan ya. Karena wajah-wajah sulit jadi wali semua nih. Enggak lah insyaallah. Illa idza kana fi suhbati syekh multasiqan bihi, enggak apa-apa. Masih aman soalnya. Kalau dia punya syekh, punya guru, punya mursyid, punya pembimbing yang paling tidak menjamin atau terus membimbing, mengawasi, memberi nasihat, kan masih aman. Tapi udah guru enggak punya, amalan enggak punya, wirid-wirid tidak punya, sifat-sifatnya juga amburadul, hatinya juga penuh noda, terus nikah, insya Allah nikahnya banyak masalah. Karena emang orangnya tidak beres. Jadi wajar juga sebenarnya. Kan rumah tangga hancur tidak lepas dari hawa nafsu, dosa masing-masing kan. Ya kalau penuh dosa menikah ya sama-sama penuh dosa lagi, ketemu dosa sama dosa, ya sudah. Ya, kalau masing-masing ada guru, salah satu ataupun dua-duanya berguru pada seorang mursyid yang terus menasehati, yang terus membimbing, ada masalah mereka mengadu kepada mursyidnya, silahkan. Dipersilahkan itu. Artinya masih aman. Tapi kalau tidak ada ya repot juga. Itu kan multasiqan bihi. Itu pun harus lengket dengan gurunya supaya aman. Waqad adzina lahu fit tazawwuji faqad la yadur. Itu pun kalaupun gurunya mengizinkan dia menikah. Kalau gurunya mengatakan tidak usah nikah dulu, sami'na wa ata'na. Ya. Mungkin ada pertanyaan misalnya, apakah semua guru yang seperti apa, kan begitu? Mungkin nanti ada waktunya di bab fa'il dia biasanya, atau di bab nggak tahu saya, nanti kita lihat. Ada bab khusus yang ternyata di situ yang ditekankan adalah seorang mursyid, seorang guru seperti apa. Kalau kita baca kitab Adabul Suluk Murid ya, Imam Al-Halil Haddad ya. Itu ada namanya Syekhul Tabarruk, ada namanya Syekhul Tahkim namanya kan. Ada Syekhul Tahkim ini yang bahaya. Taib. Wallahu ta'ala alam. Wal harfu, sekarang kita tadi sudah tanda-tanda fi'il. Sekarang al harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil, baca ya, wala dalil fi'li. Wal harf, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, iyak. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل أي بالحرف الظلمان وهو الذي يعبد الله على حرف أي ظرف من الدين وطلحه فإن أصابه خيرا اطمأن خير. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لا يصلح للسير بالذكر ولا بالعمل وهو الذي دخل في طريق القوم طمعا في رياسة أو عظ أو جاه أو مال فلا يأتي منه شيء خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. Wal'iyadzu billah min dzalik. Harf di sini diartikan, kalau huruf tadi ismun wa fi'lun wa harfun. Kalau himmah ya, kalau enggak salah ya, yang kemarin kita baca harf itu apa namanya, himmah. Nah, bagaimana ditandai himmah itu? Jadi la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, kan begitu katanya. Huruf-huruf itu tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda fi'il. Maka himmah itu tidak mempan semua itu
jika himmahnya tidak bagus. Dan himmahnya menjadi tidak baik, tidak bagus apabila ya'budullaha ala harfin. Ya, ini dia beribadah kepada Allah, dia menjalankan perjalanan itu, dia menempuh perjalanan menuju Allah itu ada tujuannya, menuntut ilmu, artinya melakukan kebaikan, sangat baik, dia berkhidmah, yang tadi semua dilakukan baik, dia rajin ngaji, dia adabnya Masya Allah, semua Masya Allah, tapi niatnya ala harfin, ada maunya. Nauzubillah min zalik. Itu ditandai bagaimana asabau khair itma'anna, jika dia mendapatkan kebaikan, dipuji atau dia dia merasa tenang. Tapi kalau ternyata sebaliknya, maka dia kacau balau. Seperti itu tidak berguna perjalanannya. Semua yang dilakukan itu sia-sia karena ada maunya, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Apa maunya biasanya ini? Alladzi dakhala fi tariqil qaum, yaitu orang yang menempuh jalannya kaum sufi, maksudnya sufi yang penuh adab, yang penuh akhlak. Dia juga begitu, tapi tama'an fi riyasah, maunya itu jadi pemimpin, maunya itu ditokohkan, maunya itu agar dibilang hebat, dibilang ini cocok jadi pemimpin kita, maunya itu jadi kades atau kadus ataupun yang lain-lain, jadi bupati. Itu tujuannya. Nauzubillah min, atau paling tidak agar dia menjadi pemimpin di tempat itu, di majelis itu. Misalnya kalau kalian berkhidmah segala macam lengkap di ma'had sudah dilakukan, bagus, tapi tujuannya supaya jadi ketua senat. Nauzubillah min zalik. Min tilkan niyah. Atau tujuannya supaya banat semua melihat ke sana, memperebutkan, misalnya, nauzubillah. Atau niat tujuannya supaya cari muka, cari posisi, diangkat jadi apa di mahadkah atau di organisasikah dan lain sebagainya. Itu namanya riyasah, tama'an fi riyasah. Izz, ya, atau kemuliaan, biar dia dimuliakan orang, jah, posisi, mal, harta ataupun uang. Fala ya'ti minhu syai', khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Karena itu ya, himmah dan niat itu memang harus selalu dijaga. Babul i'rab, kita baca lagi? Bacalah, enggak apa-apa. Ayo, babul i'rab. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. كما تتغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، كذلك تتغير أحوال للقلوب لاختلاف الواردات الداخلة. الله أكبر. terus فترة يرد عليها وارد القبض وتارة وارد البسط. فالقبض والبسط حالتان يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار. قال سيد البشيري: إذا كاشف الله العبد بنعت جماله بسطه، وإذا كاشفه بنعت جلاله قبضه. فالقبض يوجب إيشاءه والبسط يوجب إيناسه. Insyaallah tabarak. Jadi i'rab ini kan adalah apa kita artikan biasa perubahan akhir kalimat. Kenapa berubah akhir kalimat? Karena berubahnya yang amil-amil yang masuk padanya. Maka demikianlah ahwalul qulub, keadaan hati pun berubah-ubah dengan sebab amil-amil yang masuk padanya. Tapi di sini positif. Keadaan hati, jadi ada namanya waridat. Apa itu waridat? Waridat itu yang sesuatu yang masuk ke hati. Cahaya-cahaya, kita sebutlah cahaya-cahaya ilahi atau jelmaan-jelmaan Asmaul Husna. Pokoknya cahaya-cahaya ilahi yang
merasuk ke hati. Itu pun berlevel-level, berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, dan masing-masing punya dampaknya sendiri-sendiri. Ya, terkadang yang masuk itu jalal, sifatnya jalal. Misalnya cahaya al-qahhar, al-mutakabbir. Asma-asma Allah juga ada cahayanya. Ada asma jalal, ada asma jamal. Asma jalal seperti apa? Al-qabid, al-mumit, al-qahhar, al-jabbar mungkin. Walaupun jamal sebenarnya jabbar itu. Apalagi al-muzil. Kalau jamal seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Muhyi. Bisa dibedakan kan? Jadi yang jalal itu misalnya yang maha mematikan, yang maha al-muntaqim, itu namanya asma jalal. Ada namanya asma jamal seperti Al-Karim, As-Sabur juga jamal mungkin ya. Al-Aziz, Al-Aziz itu jalal sebenarnya. Wallahu azizun dzuntiqam. Karena aziz itu al-ghalib, yang mengalahkan, tidak dikalahkan. Jadi dia lebih ke jalal. Nah, cahaya-cahaya itu, asma-asma itu ada cahayanya. Jika cahaya asma jalal atau cahaya jamalnya, cahaya jalalnya Allah yang masuk ke hati, maka berdampak dia pada yang punya hati itu. Ya, misalnya dia mungkin jadi agak tegas, kadang-kadang mungkin mudah marah, ya. Tetapi bihaq, apa yang dia lakukan itu benar, tidak salah. Ya, itu bedanya para wali dengan yang bukan wali. Kalau para wali ini, contoh Sayyidina Al-Khidir, bagi yang mengatakan beliau wali. Wali Nabi tidak masalah. Beliau membunuh kan? Beliau membunuh anak kecil, beliau menenggelamkan dan membunuh banyak orang, barangkali, dan lain-lain. Bisa kita salahkan? Tidak bisa. Nabi Musa saja kan sempat menegur, malah ditegur balik. Nah, ala kulli hal, waridat ini beda-beda, maka dampaknya pun beda-beda. Kadang-kadang yaridu alaiha, secara umum ada dua waridat, dua jenis. Saya tidak tahu tepatnya kita mengartikan waridat ini apa. Kira-kira ada apa gitu, kata alternatif. Tapi paham waridat kan? Sesuatu yang masuk ke hati. Sesuatu yang masuk ke, makanya disebut wirid. Kenapa disebut wirid? Untuk mendapatkan waridat. Mendapatkan sesuatu yang yaridu fil qalb, yang datang ke hati. Yaridu datang atau masuk. Warid kan sigat fa'ilnya. Wirid itu sebenarnya untuk mendatangkan warid itu. Makanya kalau wiridnya dengan asma-asma jalal saja kurang baik. Harus juga diimbangi dengan asma jamal. Jangan setiap hari ya mumit ya. Bahaya itu. Nanti malah mati duluan kan? Dipanggil Allah, ya wahai yang maha mematikan, masa begitu? Karena ada saatnya kita, misalnya kita sakit, masa kita bilang ya mumit, harusnya apa? Ya syafi, kan misalnya gitu ya. Itu contoh. Ada namanya keadaan qabd, keadaan hati, salah satunya atau diantaranya adalah ada keadaan namanya qabd, ada namanya bast. Ini dijelaskan di catatan kaki. Al-qabdu halul khawfi fil waqt al-hadir. Fa indal qalba adapun al-bast man yasa' al-asya' wa la yasa'hu syai'. Jadi qabd itu kalau secara bahasa sempit, sedangkan bast itu luas. Kadang hatinya merasa seperti sempit gitu ya. Saking takutnya pada yang akan datang. Takut pada Allah maksudnya ya. Ya, ada keadaan di mana bast dia lebih leluasa dalam menjalani apa yang dia alami. Ini semua ahwal ya. Ahwal itu kan lebih kepada keadaan, apalagi ini keadaan hati. Memang secara umum sulit
ungkapkan seperti apa, hanya bisa dirasakan. Ya, sejelas apapun kita menjelaskan tentang bast dan qabd, tidak akan mewakili perasaan yang sesungguhnya, yang mudah-mudahan akan kita rasakan juga. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi hatta la yatiquhu, di sini dibaca di bawah itu, paling bawah halaman 58, halatai al-qabd wal bast hatta la yatiquhu, sampai-sampai kita tidak mampu menahannya, tidak bisa diungkapkan. Tapi ala kulli hal, bisa kita sederhanakan. Dalam hidup ini kan kadang-kadang kita merasa sulit, kadang merasa senang, kan gitu, merasa susah, merasa senang. Orang yang hatinya lemah, orang yang tidak membersihkan hatinya, tidak menjaga dirinya, ketika dia senang akan lalai, dan ketika dia susah dia akan mengeluh terus. Kan sama-sama tidak baik, ya kan? Beda halnya dengan para awliya Allah as-salihin. Bagaimana para wali ketika sulit dan bagaimana para wali ketika senang? Baca halaman berikutnya. Walikullin minal qabdi wal basti adabun. Bagi orang yang susah maupun senang sama-sama ada adabnya. Fa'adabul qabdi, di saat kita susah maka as-sukunu tahta majaril aqdar wa intidharul farji minal karimil ghaffar. Ya, tenanglah, jangan mengeluh-ngeluh, ya, dan terimalah takdir Allah. Terimalah dan yakinilah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Sering guru-guru kita mengumpamakan dengan ibu dan orang tua dan anak, kan? Anak maunya ini, maunya mainan, maunya main pisau atau apa, bayi kan, ataupun yang sudah besar mau coklat atau apa, nggak dikasih sama bapaknya, sampai dia nangis, dibiarkan. Kan itu. Apakah si anak ini memang dia mungkin mengeluh karena tidak paham, tapi ketika dia paham dia akan malah berterima kasih kepada bapaknya. Kalau bapaknya terus memenuhinya malah akan mencelakakan anaknya. Itu baru bapak dengan anak yang sama-sama terbatas pengetahuannya. Maka lebih-lebih Tuhan dengan hamba. Kalau anak saja tidak tahu apa niat baik bapaknya, tidak kejangkau gitu, sampai dia ngeluh-ngeluh terus, apalagi hamba mengetahui kehendak Tuhannya. Selebih kita tidak tahu lagi. Maka lebih baik kita sadar bahwa pasti yang terbaik, pasti Allah melakukan karena memang itu yang terbaik buat kita. Kalau terpenuhi keinginan kita akan celaka. Kan itu di saat kita susah begitu. Adab di saat kita susah. Wa intidharul farj, dan yakinlah, tunggu saja, nantikan kebahagiaan, kesenangan akan datang dari Al-Karimul Ghaffar. Terus di saat senang bagaimana? Nih, kafful wa adabul basti, kafful lisan wa qabdul anan wal haya'u minal karim manan. Bukannya malah harus malu sama Allah dan menjaga lidah ini dari menyebut-nyebut atau apa. Walaupun tahadus bin ni'mah itu sering disalahgunakan, tahadus bin ni'mah, ya. Tahadus bin ni'mah itu maksudnya apa sebenarnya? Tahadus bin ni'mah, kadang-kadang orang pokoknya tahadus bin ni'mah disebut gitu, ya, keberhasilannya atau apa, atau dia sudah tahadus bin ni'mah, saya disukai banyak wanita misal. Apa tujuan daripada tahadus bin ni'mah? Memang salah satu tanda syukur kita tahadus, tersebut-sebut dia. Tapi seperti apa? Tahadus bin ni'mah itu dianjurkan dalam Islam. Tujuannya sebenarnya semata-mata memotivasi orang lain untuk mengikhtiarkan nikmat itu. Itu tujuannya. Misalnya ada orang susah dapat makan, sementara kita atau saya alhamdulillah dapat makan. Saya bilang sama dia, sudahlah, tidak usah sedih, insya Allah Allah maha kaya, maha pemurah. Si dia ini
bersungguh-sungguh capek bekerja, nggak mungkin nggak dikasih. Saya aja, misalnya nih kan, saya nggak begitu berat kerja, tapi Allah kasih saja. Saya yakin, maka yakinlah Anda yang lebih capek bekerja akan diberikan lebih oleh Allah. Ketika saya bilang saya aja tidak berbuat apa-apa, tapi dikasih oleh Allah, itu kan juga tahadus bin ni'mah. Tapi tujuannya jelas kan? Agar menenangkan dia, memotivasi dia. Itu tahadus bin ni'mah. Atau begini, saya dulu belajar, capek saya belajar, dan alhamdulillah saya juara 1. Setelah saya belajar dan berkhidmah sama para guru, para anak, maka saya mendapatkan ini, mendapatkan. Kenapa saya sebut itu? Niat saya mau memotivasi. Nikmat-nikmat saya sebutkan itu untuk memotivasi. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Itu tahadus bin ni'mah yang dianjurkan. Kadang-kadang orang tidak ada unsur itu. Pokoknya nyebut kebaikannya tahadus bin ni'mah. Saya jadi ini, saya jadi itu. Tidak ada maksud memotivasi. Dan kadang-kadang kelihatan dampaknya. Orang tidak termotivasi, malah mungkin sombong lu dalam hati kan, atau iri mungkin, ya kan, dengki atau apa, itu dampaknya. Berarti dia tidak tahadus bin ni'mah yang sesungguhnya. Dampak daripada tahadus bin ni'mah itu betul-betul dia tahadus bin ni'mah sesuai yang dianjurkan Islam. Dampaknya orang menjadi semangat, saya juga harus bisa. Itu, Masya Allah, ini inspirasi saya, menginspirasi saya. Ya, tidak semata-mata menyebut kelebihan-kelebihan. Apalagi kadang-kadang orang menyebut saya saya kemarin apa gitu kan, bisa terbang atau apa. Terus motivasinya ke orang itu, masa dia akan belajar terbang juga kan percuma. Masya Allah. Wal bastu mazallat aqdamir rijal. Dan memang di saat senang itu sesungguhnya lebih berat daripada di saat susah ya. Berat dalam hal apa? Mazallat aqdam, dalam menggoyahkan perjuangan seseorang dalam menuju Allah, dalam membersihkan dirinya. Lebih mudah di kelas susah ya. Ya kan memang juga kita di saat susah, kebanyakan orang di saat susah baru ingat Allah kan. Di saat senang, begitu juga dengan orang-orang saleh. Bahkan orang saleh lebih senang beliau itu ketika diberikan qabd daripada bast. Lebih khawatir di saat bast. Misalnya diberikan karamah-karamah, dibukakan apa, diperlihatkan aib orang misalnya, melihatkan isi hati orang. Kalau tidak bagus hatinya, dia merasa Insya Allah saya sudah jadi wali ya kan? Nah itu sudah menjatuhkan dia seketika. Ujub kan? Orang-orang saleh itu karamah itu dianggap aib, kayak ditutupi. Jangan sampai diperlihatkan ke orang. Nanti saya dipuji-puji, makin merasa besar diri, jatuh derajat saya. Itu wali yang sesungguhnya wali. Dan seorang wali itu menghindari melihat aib orang, mengetahui aib orang. Itu wali yang sesungguhnya. Ya, beda dengan sebagian orang, malah itu yang menjadi tujuan. Malah siap dia puasa bertahun-tahun bagaimana agar bisa melihat aib orang. Begitu. Ilmu-ilmu membuka mata batin katanya, supaya bisa melihat. Kadang-kadang tidak sadar itu yang dicap wali oleh orang awam kan. Dia itu wali. Masa bisa dia tahu isi hati kita. Nah, sejak kapan barometer kewalian itu bisa melihat isi hati orang? Ini kebanyakan kegagal pahaman orang-orang awam terutama. Kadang-kadang orang-orang tokoh-tokoh juga begitu, mengidentikan waliullah itu bisa dia tahu. Sehingga kalimat-kalimat seperti ini, tidak mungkin dia nggak tahu isi hati saya kalau bukan wali. Kan itu? Oh dia wali. Tidak perlu kita sampaikan, pasti dia tahu. Kadang-kadang begitu kan, refleks. Padahal itu salah besar. Siapa bilang wali harus begitu? Yang namanya wali, yang betul-betul wali, kalaupun dia bisa begitu, misalnya dia punya ilmunya gitu, dia punya kuncinya, kapan dia buka ketahuan itu, andai kata dia punya, akan dinonaktifkan, disimpan di lemari, nggak dipakai. Andai kata seorang wali yang betul-betul wali, dipilihkan untuk bisa melihat segala-galanya dengan tidak, akan memilih tidak. Dan kalaupun dikasih cuma-cuma, akan ditutup sendiri sama dia. Itu kalau betul-betul
wali. Karena yang namanya, ayo contoh sederhana aja, ada orang buka jendela di rumah sebelah, buka jendela juga, dan ada perempuan buka baju, kelihatan aibnya kan, kelihatan auratnya kan. Kira-kira kalau orang yang buka jendela ini malah semakin fokus melihatnya, itu soleh apa toleh namanya itu? Toleh. Orang yang soleh akan gimana? Akan kaget, istighfar, tutup, dan mungkin mandi, taubat, salat taubat segala macam kan? Ya enggak? Itu baru dia soleh, menghindari melihat aurat itu. Aib itu kan? Aib. Bukan malah masya Allah hanya ngambil. Atau rizki adanya kan? Nah, yang seperti itu masa orang saleh yang begitu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jika itu saja tidak saleh, yang dia tidak sengaja lalu melihat, tapi dia menikmatinya dan mensyukurinya, itu saja tidak saleh. Bagaimana dengan orang yang memang mencari-cari itu? Dia tunggu waktunya, terus dia pasang tangga, terus dia naik, terus dia ngintip orang di kamar mandi. Sengaja itu kan, bukan kebetulan kan? Bagaimana terus itu kita nilai? Kan lebih rendah lagi dari toleh kan? Tuwoleh mungkin ya. Ya kan? Itu padahal aib zahir. Gimana dengan aib batin? Tidak mungkin seorang wali senang melihat aib orang. Tidak mungkin. Kalau dia betul-betul wali nggak mungkin dia senang. Karena itu lebih aurat dari yang tadi kan. Dosanya atau apa yang dilakukan kan, kalau kelihatan itu dia akan memohon kepada Allah, tutup ya Allah. Dia akan tidak dia akan memohon bersujud-sujud supaya itu dia. Karena melihat aib orang, bagi dia itu dosa besar. Lebih besar dari sekedar melihat aurat tadi. Kan itu aurat juga namanya. Ya gitu. Bagaimana dengan orang yang belajar satu ilmu supaya bisa melihat? Nah, itu dah bukan hal yang baik, sangat-sangat tidak baik. Ya, jadi dihindari. Kadang-kadang ini kenapa saya sampaikan? Ada kadang-kadang kita di masyarakat kita seperti itu, menawarkan, ini baca ada wirid bagus katanya. Kalau kita jadi ini, kita tahu sudah isi hati orang. Kita tahu apa yang dilakukan orang itu dari 24 jam, kita tahu apa yang dilakukan. Masa luar biasa ilmunya. Saya ijazahkan saya dong. Saya minta. Ya kan menjadi malah suatu kebanggaan. Malah menjadi suatu hal yang diikhtiarkan, dicari-cari, diperebutkan, bahkan siap andang-andangnya dikeluarkan untuk bisa dapat ilmu itu. Nah, itu maka jauh dari ajaran tasawuf, ajaran Islam yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa aqsamu arba'atun. Ada pertanyaan? Mungkin kita cukupkan. Besok kita akan lanjutkan pada macam-macam i'rab ya. Jadi alhasil i'rab itu adalah perubahan keadaan hati berdasarkan apa yang merasuki hati itu, daripada cahaya-cahaya ataupun daripada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada seseorang itu, sehingga hatinya pun mengalami sedih ataupun senang, tergantung. Misalnya Allah menakdirkan dia dia sukses atau dia lulus, kan senang. Allah takdirkan diberikan musibah, dia sedih. Nah, itulah namanya i'rab. Dan i'rab itu menghadapi perubahan hati itu seperti tadi, ketika kita senang, maka kita harus malu kepada Allah. Malu kenapa? Ya Allah, saya banyak dosa, tapi dikasihi sama Allah. Kan itu? Saya banyak dosa, betapa mulianya Allah gitu. Bukan betapa hebatnya saya. Kadang-kadang orang tidak sadar dia. Berarti saya ini Masya Allah. Masya Allah. Enggak. Betapa mulianya Allah sampai
mau dia ngasih orang kayak saya gitu. Dan itu dua hal yang berbeda, sama apa, dua reaksi yang berbeda kan. Jadi itu maksudnya kembalikan kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, akan haya kita, akan malu kita. Padahal saya siapa, saya sudah melakukan apa. Ya Allah, kalau saya hitung dosa saya banyak sekali, tapi Masya Allah saya dikasih uang, saya dikasih mobil, saya dikasih ini, orang tua saya dikasih ini, dikasih itu. Dan ya Allah, betapa mulianya ya Allah. Dan ketika orang memuji kita, reaksi kita apa? Bukan ternyata saya enggak. Tapi reaksinya adalah betapa maha penyayangnya Allah sampai aib saya ditutup. Betapa penyayangnya Allah sampai sekarang Allah masih kawalah, bahasa kita kan, menutup aib kita yang begitu dahsyat. Andai saja mereka tahu, udah parah. Saya pernah dipuji satu ketika di satu pengajian, yang pengajian sebelum saya memuji-muji saya. Kita dengarkan saja, ini panjang dia memuji saya, semua kelebihan saya dikeluarkan. Hanya pas giliran saya bilang terima kasih kepada Al-Mukarram yang sudah menyebut kelebihan-kelebihan saya. Terima kasih, saya bilang. Dan bukan kekurangan saya yang disebutkan. Kenapa saya berterima kasih beliau menyebutkan kebaikan saya? Karena tidak akan lama waktunya. Coba yang disampaikan adalah kekurangan saya, mungkin sampai 2 tahun dah selesai acara ini, saya bilang. Pengajiannya nggak selesai, saking banyaknya, saya bilang. Gitu kan? Jadi nggak apa-apa. Di sana saya ingin menunjukkan bahwa sekaligus ada maksud bahwa ketika kebaikan kita disebut-sebut oleh orang atau apa, kembalikan kepada yang maha menutup aib kita. Ketika Allah memberikan kita banyak nikmat, kembalikan kepada maha pemurahannya. Jangan karena saya sudah begini, karena saya. Gimana Allah nggak ngasih saya, orang saya pacu, saya sembahyang duha? Nah, jangan begitu. Jangan begitu, itu bukan akhlak sufiyah, akhlak orang-orang sufi. Tapi mahdhu fadlin, kalau kita belajar akidah, mahdhu fadlin ini kan memang Allah sayang saya, memang Allah berkehendak begitu, memang saking penyayangnya Allah. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan ibadah yang pernah kita lakukan. Terus kenapa beribadah? Karena Allah suruh. Itu yang paling tepat, bukan supaya saya begini, supaya saya begitu. Ada maunya jadinya ala harf tadi kan, yang betul ala harf. Salah itu. Kenapa beribadah? Allah suruh. Kan saya cuma hamba. Hamba saya disuruh sama Tuhannya kan harus nurut. Allah suruh saya ibadah, Allah suruh saya salat, kan saya hamba. Maka saya sholat karena disuruh sama Tuhan saya. Tidak ada maunya apa-apa, semua. Saya tidak mau apa-apa, sudah dikasih banyak kok, gitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan kita dengan mengaji ini, keadaan hati kita pun akan selalu dirasuki oleh yang baik-baik, dan kita pun dapat menghadapinya, menjalaninya dengan adab-adab yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bibarakati awliya'illahi salihin wa bisirril Fatihah. Ada pertanyaan 1, 2? Tafadhal. Berefek kepada yang negatif. Itu saja. Bisa. Kalau contoh perumpamaan saja. Kita rubah pertanyaannya. Apakah obat itu bisa membuat penyakit? Padahal obat, ya kan? Jawabannya bisa saja. Padahal obat, kan obat kok jadi bikin penyakit? Ya obatnya tidak cocok, obatnya berlebihan. Saya 3 kali sehari obatnya, 7 kali sejula diminum. Misalnya, yang sekali juga 3 butir atau 3 kapsul atau 3 pil. Bisa mati, malah kan bisa lebih berbahaya dari yang penyakit yang dialami. Bahkan kita bilang tanpa resep dokter saja sudah kurang meyakinkan.
Kan begitu. Itu sebabnya mengapa obat itu lebih baik ada resep dokter daripada kita lalu anak apotek. Kan kita tidak tahu kandungan obat ini bisa jadi tidak cocok bagi yang mengalami apa, terus dia ada di dia. Vaksin saja kan bisa mematikan, bukannya malah menguatkan gitu, mengebalkan. Nah itu contoh. Kenapa? Karena kita bukan ahlinya. Padahal obat, kok bisa obat? Ya karena memang ada ketentuan, syarat dan ketentuan juga berlaku di situ. Baik. Tapi kalau kita sakit, kita nggak ke apotek, kita ke dokter yang periksa, yang nanya atau apa, ya kan? Yakin sudah itu menyembuhkan. Padahal bisa jadi tidak bermerek, tidak keluar merek, tidak pernah ada iklannya. Ya kan, namanya susah namanya. Sementara yang di apotek atau yang apa itu, iklannya di mana-mana. Dan iklannya itu wow, berlebihan lah. Tapi bisa jadi tidak menyembuhkan. Sementara yang dari dokter tidak keruan, kadang kecil, kadang nggak jelas, kadang-kadang ditubuk-tubuk sendiri kan, dibuat-buat sendiri tidak keruan lah. Tapi santer menyembuhkan. Itu kenapa? Karena obat ini dari ahlinya, ini tidak. Dia ngembun-ngembun. Begitu juga dengan wirid sebagai obat hati. Juga syarat ketentuan berlaku, makanya kita sering mendengar atau menyaksikan atau mengetahui ada yang namanya ijazah, ada namanya bai'ah, ada namanya apapun lah. Diijazahkan oleh guru, dibimbing, ini baca, saya ijazahkan. Nah itu resep dokter namanya. Aman sudah itu, mandi sudah dia, artinya berkhasiat sudah dia. Tapi kalau misalnya kita buka kitab juga kita umpun di mana berdebu kan, ada amalan sekian kali dibaca, terus kita amalkan. Pembimbingnya siapa? Tidak ada. Gurunya siapa? Tidak ada. Kitabnya apa? Tahu apa judulnya ini? Kabur-kabur. Siapa pengarangnya? Tidak tahu siapa juga. Oh, nenek kaji bahaya. Walaupun bagus bacaan Quran atau apa, tapi tidak ada resep dari ahlinya. Dan resep dari ahlinya itu sangat penting. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla az-zikri. Tanyalah kan, fas'alu. Jangan bertanya, harus kamu tanya para ahlinya, ahli zikir, supaya zikirmu benar. Nah kan, fas'alu ahla zikri. Kita ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mengenai wirid, apakah semua wirid yang kita terima ijazahnya itu, ataupun amalan-amalan atau hadis-hadis yang kita terima ijazahnya itu, boleh kita ijazahkan kepada murid kita nanti, atau ada ijazah tertentu? Apakah semua orang boleh memberi resep obat? Tidak. Harus ahlinya atau yang diizinkan oleh ahlinya. Contoh, dokter ini buat resep, berhalangan dia atau adalah kendala dia, perawat dipanggil atau mungkin tetangganya, ini misal, kan dia diizinkan itu oleh ahlinya, maka masih aman daripada hanya mengintip, melihat, oh iya belum tentu dia memahami yang sebenarnya. Bisa jadi ada hal-hal yang dia tidak ketahui yang harus dia perhatikan, misalnya harus ditensi dulu atau apa. Jadi orang yang menerima ijazah boleh nggak mengijazahkan jika memang diizinkan oleh yang mengijazahkan. Misalnya yang mengijazahkan bilang, boleh kamu silahkan ijazahkan kepada siapa-siapa, ya. Atau ini baca dan boleh ijazahkan, kan begitu. Kalau dia bilang ini khusus kamu, tidak boleh. Sama halnya dalam tarekah sufiah begitu juga. Ada tarekat yang hanya satu orang yang mursyid, yang membaiat, yang memberikan wirid. Tidak boleh orang lain. Itu kan berarti tidak boleh yang lain. Misalnya di tarekat hizib dulu, Allah yarham Tuan Guru Muhsin Maqbul, kan hanya beliau yang diizinkan zaman itu ya, mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah waktu itu kan, tahu seperti benteng, ilmu dasar, termasuk tarekat hizib. Kita yang terima kan tidak boleh kita ijazahkan, kecuali diizinkan oleh beliaunya, Tuan Guru Muhsin Maqbul atau Al-Maghfurlah di masa hayat, kan begitu contoh. Tapi ada juga yang
mengijazahkan sekaligus silahkan kalian boleh juga kasih yang lain. Aman sudah itu. Ya, jadi tergantung yang mengijazahkannya mengizinkan atau tidak. Allah. Termasuk seperti jumlah. Tidak boleh sembarangan. Itu juga bisa misalnya ya Latif 129 kali. Resepnya begitu. Jangan dibaca 4000 kali overdosis. Roh juga punya batas kemampuan. Jiwa ini kalau dikasih nanti overdosis bisa terjadi hal-hal yang tidak semestinya. Ya mungkin dia menjadi agak alay mungkin. Mungkin Allah alam. Karena overdosis kan rohnya itu jadi latif banget kan. Tiba-tiba dia tembus tembok. Misal nggak tahu sih saya, tapi ya itulah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Latif kan yang maha apa dia Latif? Maha lembut. Cukup 129 sudah resepnya gitu dari para ahlinya. Nanti kalau jangan juga kurang, kalau kurang maksimal juga dan seterusnya. Ada mungkin satu orang lagi. Bolehkah kita amalkan wirid yang kita terima dari mimpi? Jika diyakini bahwa yang memberikan itu adalah sosoknya, betul kan, itu hanya bisa dirasakan oleh yang mimpi kan? Boleh, silahkan. Dan banyak pengalaman para ulama seperti itu, dapat lewat mimpi. Boleh. Bahkan bukan hanya ulama, orang-orang biasa pun kadang didatangi oleh seorang tuan guru atau apa, dan yang mimpi ini meyakini bahwa itu tuan guru tersebut, dan di amalan yang dikasih detil, bangun dia tuh ingat betul jumlahnya dan lain sebagainya, dan isinya juga bagus, tujuannya juga bagus. Kadang dikasih tahu oleh gurunya dalam mimpi ini supaya kamu tidak, supaya terhindar dari sihir atau apa. Ada baru-baru ini datang ke saya, cerita ke saya, didatangi Allahyarham ayahanda Tuan Guru Husnuddin, dikasih amalan untuk aman dari sihir. Kebetulan dia yang datang ini memang ada orang yang dia merasa ada yang membencinya dan ingin menyihirnya gitu. Tiba-tiba didatangi oleh Allahyarham Tuan Guru Husnuddin dan diberikan amalan itu. Saya bilang, kan dia nanya kenapa datang ke saya, karena anak beliau mungkin kan, sehingga ditanya boleh nggak saya amalkan itu, ada nggak benar. Ternyata memang benar ada amalan dari ayahanda seperti itu, dan saya bilang selamat, berarti sudah memang benar-benar dijazahkan oleh beliau. Malah iri saya aja nggak didatangi, aduh saya bilang. Taib, ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan keberkahan guru-guru kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.